Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempraktekkan salah satu strategi teknik konseling self-management. Di sini saya, Foni Laili Maulida, berperan sebagai konselor dan Sarina Indah Syafa'ah sebagai konseling. baik, sesi konseling akan kami mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Sherin, mari silakan masuk. Silakan duduk. Iya Bu, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari Iya ini? Bu, terima kasih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu. Oh ya, bagaimana kegiatanmu di OSIS? Saya dengar kemarin kamu baru terpilih sebagai ketua OSIS yang baru ya? Oh, iya Bu, itu cuma kebetulan saja. Kemarin Ibu juga melihat kamu dalam acara perpisahan kelas. Kamu menjadi ketua pelaksananya. Wah, pidato kamu sangat bagus. Kalimatnya jelas dan syarat penuh makna. Dari mana kamu belajar berpidato sehingga hasilnya bisa luar biasa seperti kemarin? Ibu bangga banget. Hehehe, Ibu ini sukanya membuat saya GR aja. Sebenarnya gini Bu, tapi Ibu mengerti apa yang kamu rasakan saat ini. Tak perlu takut karena apa yang akan kita bicarakan nanti sifatnya rahasia. Jadi masalah ini hanya ibu dan kamu yang mengetahui. baiklah Bu. Sebenarnya saya punya masalah. Ibu tahu kan, selain aktif di OSIS, saya juga aktif di organisasi bola basket. Saya merasa menjadi sangat sibuk dan hanya punya waktu untuk sedikit belajar. Bahkan terkadang saya harus meninggalkan kelas dan mengikuti berbagai organisasi. Saya merasa mendapatkan banyak pengalaman dan juga teman-teman baru. Akan tetapi, akhir-akhir ini saya sangat sulit untuk mengatur waktu belajar. Biasanya saya baru akan sampai di rumah pukul 6:30, kemudian melihat TV sampai 8:30, kemudian baru saya belajar atau mengerjakan tugas. Saya sebenarnya ingin segera belajar, tapi acaranya sangat menarik. Terkadang saya juga tertidur saat belajar di rumah karena merasa kecapean. Karena saya bingung, Pak. Saya bingung, Bu, bagaimana mengatur waktu agar bisa lebih banyak belajar lagi. Bingung? Iya, Bu. Saya bingung bagaimana mengatur waktu. Saya tidak ingin prestasi saya terus menurun. Dan saya juga ingin kegiatan organisasi saya tetap berjalan dan tidak mengganggu kegiatan belajar saya. Pada intinya, kamu memiliki banyak kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang sangat banyak, sehingga kamu kurang bisa mengatur waktu untuk belajar, kan? Iya, benar sekali, Bu. Saya merasa seperti kekurangan waktu untuk belajar. Ya, ya. Ibu paham. Dari apa yang telah kamu kemukakan tadi, Ibu dapat menyimpulkan bahwa intinya kamu kurang bisa mengelola diri dalam hal mengatur waktu antara belajar dan kegiatan ekstrakurikuler kamu di sekolah sehingga prestasi kamu menurun. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, Sherin, mari silakan masuk. Terima kasih, Bu. Ini, Bu, saya mau menyerahkan daftar kegiatan yang telah saya lakukan kemarin, Bu.
Oh, di sini Sherin mencatat bahwa kegiatan belajar Sherin lebih sedikit daripada mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Sherin hanya belajar kira-kira 1,5 jam per hari, latihan bola basket 5 kali seminggu hingga pukul 18, dan sepulang sekolah Sherin mengerjakan tugas-tugas OSIS atau hanya sekedar berada di kesekret hingga pukul 15.30. Melihat TV sepulang berlatih basket sampai pukul 20.30, baru kemudian belajar mengerjakan tugas. Di sini Sherin juga menyebutkan biasanya teman-teman Sherin bermain ke rumah secara kondisional. Menurut Sherin, apa yang harus Sherin lakukan? Mungkin saya harus lebih meningkatkan belajar saya dan mengurangi kegiatan organisasi saya dengan membuat jadwal, dan saya harus disiplin dengan jadwal yang saya buat. Tapi saya bingung, Bu. Bagaimana saya merumuskan jadwal? Saya pernah membuatnya, namun Namun apa Sherin? saya sempat namun prestasi saya tetap menurun. Oh, iya. Tepat sekali, itu ide yang bagus. Ibu setuju mengenai perumusan jadwal. Ibu percaya dan yakin kali ini kamu pasti bisa. Baiklah, sekarang Ibu akan membantu Sherin untuk merumuskan jadwal yang tepat agar waktu kamu seimbang antara belajar dan kegiatan ekstrakurikuler, sehingga prestasi kamu dapat meningkat kembali. Begini, sekarang mulailah mencatat semua kegiatan Sherin selama sehari penuh. Catatlah secara cermat semua kegiatan mulai dari waktu dan berapa kali Sherin melakukan kegiatan itu. Ibu beri waktu untuk Sherin mencatat semua kegiatan Sherin selama sehari penuh. Sherin dapat melakukannya. Saya rasa bisa, Bu. Jangan mengatakan saya rasa. Dapatkah Sherin mengatakan saya bisa melakukannya? Ya, saya bisa melakukannya, Bu. Melihat catatan kamu yang tadi setelah pelajaran di sekolah berakhir, kamu langsung mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian sesampainya di rumah, kamu tidak langsung belajar, tetapi menonton TV terlebih dahulu. Bahkan bisa sampai malam bila acaranya menarik. Pola ini yang harus dirubah. Buatlah jadwal kegiatanmu selama sehari penuh, mulai dari pagi hari sampai malam hari. Misalnya bangun pagi jam 4, sholat, dan seterusnya. Oke, saya mengerti, Bu. Sudah selesai, Bu. Berlatih bola basket 3 kali seminggu, berada di kesekret OSIS 4 kali seminggu hingga jam 3 sore, pulang dan istirahat hingga pukul 16. Ngobrol dengan teman yang main ke rumah 15 menit, kemudian berangkat bermain basket, istirahat dan belajar dari pukul 19.15 hingga pukul 21.30. Ditambah pagi setelah sholat subuh dari pukul 4.30 sampai 5.35. Baiklah, jadwal yang kamu buat sudah cukup sesuai dan proporsi waktunya juga cukup seimbang. Antara kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan belajar, waktu istirahat, dan juga waktu bermain kamu. Selanjutnya kita akan menyusun konsekuensi jika Sherin melanggar jadwal yang telah kita rumuskan ini. Iya. Jika saya melanggar jadwal yang telah dibuat, maka saya tidak boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler selama 2 hari dan menggantinya dengan belajar di rumah. Bila ada teman yang bermain ke rumah atau menonton TV sangat menarik, saya harus melihatnya di saat waktu belajar. Maka, saya akan menambah waktu belajar saya di waktu lain sebagai gantinya. Dan bila saya ada di sekretariat OSIS melebihi jadwal tanpa ada urusan yang sangat penting dan mendesak, maka saya harus membayar token ekonomi Rp15.000. Bila saya dapat menjalankan jadwal belajar sesuai dengan jadwal yang dan prestasi saya dan dapat meningkatkan, maka saya berhak untuk berlibur ke Bali pada libur semester depan. Kamu telah memilih sendiri punishment and reinforcement dari kontrak yang telah kita sepakati. Ibu percaya kamu dapat melaksanakannya dengan baik. Ibu yakin Sherin akan jujur atas apa yang Sherin lakukan.
Saya akan berusaha, Bu. Seminggu lagi kita akan melakukan evaluasi kegiatan kamu. Apakah kamu benar-benar menerapkan jadwal tersebut dengan baik atau tidak? Dan agar treatment ini dapat berjalan dengan lebih lancar, Ibu akan menginformasikan hal ini pada kedua orang tuamu agar ketika kamu berada di rumah, mereka bisa membantumu dan memantaumu untuk menaati semua jadwal yang telah kamu buat. Baiklah, Bu. Terima kasih banyak atas bantuannya. Saya juga akan meminta bantuan teman saya untuk mengingatkan bila saya berada di sekretariat OSIS atau berlatih basket dan melebihi jadwal. Saya mohon izin untuk segera kembali ke kelas, Bu. Oh ya, silahkan. Semangat ya, Sherin. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.